Saudara kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita musikkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan dengan membawa syukur dan membawa pujian kepada Tuhan saat ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih. Kembali kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh ada Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan saat ini. Bapa dalam surga, pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang ambil alih Tuhan, Kau yang memegang kendali Tuhan dalam ibadah kami. Karena kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan boleh menjadi ibadah yang keberkatan. Dan saat pulang kami boleh membawa kemenangan, sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirat-Mu turun atas tengah-tengah ibadah kami saat ini. Setiap pujian kami, Kau bertata di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami hanya menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Kita mau katakan, amin, amin. Hatiku percaya karena Dia Allah yang besar. Amin. Hanya
Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman yang memberikan kita kekuatan, firman yang memberikan kita jalan keluar dalam setiap masalah itu. Hanya kepada Dia kita berseru, hanya kepada Dia kita membutuhkannya. Kita perlu Allah, kita perlu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Kami butuh Engkau Tuhan.
Ya Yesus, kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, lihat setiap hati kami, betapa kami rindu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia pagi hari ini. Sorak-sorai yang meriah, yang luar biasa bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, ada mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa. Karena sesungguhnya kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami buat Engkau. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, bentuklah kami seturut kehendak rencana-Mu. Inilah hati kami, hati-hati yang kami, Tuhan, yang kami miliki menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah buat setiap kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dengan urapan yang daripada-Mu. Urapi setiap kami yang mendengar. Biar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasanya masih pelan. Kalau namanya luar biasa itu. Apa kabarnya saudara hari ini? Wah, itu baru namanya luar biasa. Mengapa hidup kita harus terus luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Kalau kita punya Tuhan yang hidup. Terus persoalannya, kita tetap ada masalah kok. Tapi waktu kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar, punya Allah yang luar biasa, saya percaya persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Tapi waktu kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong turun tangan. Amin. Itulah yang terus menjadi pengharapan kita. Di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini begitu berat mungkin. Ada banyak masalah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak, pergumulan setiap orang ada. Tapi waktu kita percaya, kita cari Tuhan, disitulah kita menemukan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan dalam Ulangan 20 di situ, apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan Bapak Ibu. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Dan Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ada penyertaan Tuhan. Ada berkat Tuhan. Ada perlindungan Tuhan pada saat kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Sungguh-sungguh kita mencari wajah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan. Saya berikan judul mencari Tuhan dengan segenap hati. Garis bawahi segenap hati. Jadi artinya mencari Tuhan itu bukan dengan setengah hati. Mencari Tuhan itu bukan separuh hati. Tapi dengan segenap hati. Amin.
Ada banyak orang saat ini sedang menghadapi persoalan, masalah. Seolah-olah begitu berat yang harus dia tanggung, yang harus dia pikul. Sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Jangan cepat kita menyalahkan Tuhan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah saya mencari Tuhan dengan segenap hati? Atau kita masih separuh hati mengandalkan kekuatan kita sendiri. Satu ayat di dalam Yesaya 55, ayat yang ke-6 saya bacakan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Dikatakan begini Bapak Ibu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Persoalannya hari-hari ini adalah sudahkah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika ia masih berkenan ditemui. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan waktu ia begitu dekat dengan kita. Kadangkala kita yang makin menjauh dari Tuhan. Kadangkala kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi jarak itu semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Entah karena sesuatu hal, persoalan, masalah, beban, pikiran. Bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan kita cari Tuhan, tapi kita cari jawaban itu di luar Tuhan. Padahal ayat ini mengingatkan kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berseru kepada Tuhan bukan pada saat kita hanya waktu kita butuh Tuhan. Ya. Waktu kita sepertinya benar-benar menghadapi jalan buntu. Tidak ada lagi jalan keluar. Baru kita berseru kepada Tuhan. Sementara waktu berkat itu ada dalam hidup kita. Jalan sepertinya mulus-mulus aja. Kita tidak berseru, kita tidak memanggil nama Tuhan, kita tidak dekat sama Tuhan. Tuhan mau dalam keadaan apapun juga kita cari wajah Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi setiap orang percaya. Penting Bapak Ibu. Waktu kita mengatakan saya adalah orang percaya kepada Tuhan. Saya pengikut Kristus. Artinya apa? Dalam kehidupan kita. Kita harus terus cari Tuhan. Terlebih hari-hari ini. Ya, ada banyak hal yang kita hadapi. Ada banyak persoalan yang kita hadapi. Ada banyak masalah yang harus kita hadapi. Waktu kita tidak mencari Tuhan. Sepertinya berat buat kita jalani seorang diri. Kita mungkin berharap orang yang dekat sama kita mau mengerti keadaan kita. Tapi toh kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Tapi waktu kita cari Tuhan, itu adalah sebuah keputusan yang benar. Adalah keputusan yang penting waktu kita mencari Tuhan. Artinya, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Bapak Ibu, Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Mungkin kita baru saja mendengar minggu-minggu lalu bagaimana sebuah tragedi keluarga. 4 orang sekaligus mengakhiri hidupnya. Bunuh diri dari sebuah apartemen berlantai 22. Ini tragis Bapak Ibu, kenyataan hidup seperti ini. Mungkin dilihat dari siapa orangnya. Kalau dilihat mungkin dari segi ekonomi, bukan orang yang ekonominya mungkin yang bawah. Karena dikatakan dari CCTV itu dia datang menggunakan kendaraan mobil. Dia punya HP, di CCTV terlihat. Seperti orang yang ekonomi menengah ke atas. Tapi kenapa? Kenapa semuanya bisa terjadi? Ya.
harapannya tidak ada. Hidupnya dia tidak sandarkan kepada Tuhan, tetapi dia terus terbelit dengan persoalan, masalah, tidak ada lagi jalan keluar. Bukan Tuhan yang dicari, tapi hal-hal yang lain. Akhirnya tidak ada lagi jalan keluar sepertinya. Dia akhiri hidupnya dengan cara begitu tragis. Bapak Ibu, terkadang waktu kita menghadapi persoalan, masalah, sepertinya Bapak Ibu, terbentur sebuah tembok yang begitu tebal. Tidak mungkin masalah saya dapat selesai. Tidak mungkin persoalan saya bisa selesai. Ada banyak usaha yang dia lakukan, tapi berakhir dengan sebuah kegagalan. Bersyukur buat setiap kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Kita punya Tuhan, amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya. Dia mengerti setiap tetes air mata kita. Amin. Itu Allah yang luar biasa. Dia mengerti setiap pergumulan kita, persoalan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, dia tahu Bapak Ibu. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Waktu kita mencari Tuhan Bapak Ibu, artinya kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Waktu kita mencari Tuhan, kita menyadari ketidakberdayaan kita. Waktu kita mencari Tuhan, sesungguhnya kita menyerahkan Tuhan. Ini aku Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak mampu jalan sendiri. Pujian tadi katakan. Ya. Bapak Ibu, saudara ini berkati Tuhan Yesus pagi hari ini. Firman Tuhan ingatkan buat setiap kita, Bapak Ibu saudara dan saya, jangan gantungkan harapan kita kepada apa yang kita miliki. Semuanya sifatnya sementara, fana dalam dunia ini. Tetapi gantungkan sepenuhnya harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Gantungkan harapan kita kepada Tuhan. Dia punya jalan keluar yang ajaib buat setiap kita. Dia sanggup menolong kita. Telinganya mendengar seru doa kita. Dia menjawab dengan cara yang luar biasa. Bapak Ibu saudara ini berkati Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau belajar. Kalau kita membuka Injil Lukas. Di dalam Lukas 19. Di situ ada kisah tentang Sakeus. Saya bacakan cepat buat Bapak Ibu. Sakeus pasal 19 ayat 1 sampai 10 dikatakan begini. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara diberkati Tuhan Yesus. Mungkin kita bukan tidak asing lagi dengan cerita ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu tahu persis bagaimana cerita ini. Dikatakan ada seorang bernama Sakeus.
Dia adalah seorang pemungut cukai di kota Yeriko. Waktu Yesus melintasi kota itu, Zakeus berusaha melihat siapakah Yesus itu. Tetapi yang menjadi persoalan, waktu Yesus melintasi kota itu, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus berkerumun bersama dengan Yesus, sehingga yang namanya Zakeus ini enggak punya kesempatan untuk melihat Yesus. Apalagi ditambah dikatakan Alkitab tubuhnya pendek. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Zakeus tidak berhenti sampai di situ. Zakeus berusaha untuk melihat siapa Yesus ini. Saya mau melihat dia. Dia punya akal, dia naik atas pohon. Sehingga dia dapat melihat Yesus melewati tempat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, Zakeus adalah seorang pemungut cukai dikatakan. Dan sebenarnya Bapak Ibu, sesungguhnya seorang pemungut cukai saat itu bukanlah seorang yang berdosa. Tapi kenapa tidak disukai? Karena saat itu image seorang pemungut cukai itu adalah sebagai orang-orang yang memeras rakyat. Dan kehadiran Yesus di kota itu sesungguhnya bukan untuk menetap, untuk tinggal. Karena dikatakan waktu Yesus ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi. Artinya Bapak Ibu, gak ada niatan tuh Yesus buat ada tinggal di kota itu. Untuk melintasi saja. Tetapi waktu dia melihat Zakeus, bukan hanya melihat Zakeus di atas pohon, tapi Yesus melihat kesungguhan hati Zakeus. Waktu dia melihat, Zakeus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, sebuah pelajaran yang baik yang dapat kita pelajari pagi hari ini. Saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan memperhitungkan kesungguhan hati kita. Waktu kita sungguh-sungguh berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan perhitungkan semuanya itu bagi kita. Kedatangan kita tidak pernah sia-sia Bapak Ibu. Waktu kita datang beribadah, waktu kita datang berdoa, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita memperhatikan kisah Zakeus ini Bapak Ibu, ada banyak alasan sebenarnya untuk Zakeus mengurungkan niatnya. Dia bertemu dengan Yesus. Mengapa? Tidak memungkinkan untuk dia melihat Yesus. Bagaimana mungkin saya melihat Yesus sementara saya tubuh saya pendek. Orang banyak mengurumuni Yesus. Ada banyak alasan. Sudahlah, saya tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak putus asa. Waktu hatinya, kerinduannya begitu berkobar-kobar untuk melihat siapa Yesus itu. Akhirnya dia dapat melihat Yesus. Ada usaha di dalamnya. Ada niat, kemauan, kekuatan ekstra di mana Zakeus pada akhirnya bisa bertemu dengan Yesus. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Ada sebuah pujian mengikuti Bapak Ibu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Jauh dariku. Cari wajah Tuhan. Ku panggil namamu. Ku panggil namamu. Haleluya.
ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Tuhan sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kuncinya adalah cari Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang kita dapat belajar ya, ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Ketika kita mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa hal yang dapat kita raih. Yang pertama, kita baca dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama, perhatikan Bapak Ibu, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Wah ini Bapak Ibu. Kuncinya di mana? Mencari Tuhan. Kuncinya mencari Tuhan. Sehingga ketika kita mencari Tuhan, segala usaha akan berhasil. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ya pada Raja Uzia ini? Dia berhasil karena apa? Dia mencari Tuhan selama hidupnya. Karena Raja Uzia tahu sumber segala berkat itu hanya ada dalam Tuhan. Ya. Injil Matius 6:33 katakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persoalannya Bapak Ibu, ada banyak orang yang mau baca ayat ini bagian akhirnya saja. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, tetapi bagian pertama tidak baca. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Setia beribadah, setia berdoa, setia baca firman. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang ini yang tidak dilakukan. Tapi berkatnya Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Bagaimana segala usaha kita akan berhasil. Waktu kita tidak setia sama Tuhan. Waktu kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Cari Tuhan dengan segenap hati. Terus melekat kepada Tuhan. Seperti dikatakan ranting yang terus melekat pada pokok anggur. Alkitab katakan. Karena apa? Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa Bapak Ibu. Mencari artinya ada sebuah tindakan. Mencari bukan berarti kita diam. Tetapi ada sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Kita cari pertolongan dari Tuhan.
Kita minta hikmat petunjuk dari Tuhan. Ya. Ada banyak orang salah melangkah. Karena apa? Ya. Mereka melangkah tidak menyertai Tuhan. Langkahnya dia langkah lewati dengan sendiri. Waktu menghadapi persoalan, dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi waktu kita melangkah bersama dengan Tuhan, disitulah letak kekuatan kita melewati setiap persoalan yang kita hadapi. Itulah ya yang dilakukan orang yang bernama Zakheus ini. Dia berusaha mencari Tuhan, terus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Segala usaha kita pasti akan berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, hal yang akan kita terima ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat setiap kita. Amin. Ada perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Esra pasal 8 ayat 22b dikatakan begini, kitab Esra, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa orang yang meninggalkan Dia. Ya. Pilihan itu ada sama kita sebenarnya. Ya. Kita mau hidup dalam perlindungan Tuhan, artinya kita setia sama Tuhan. Kita tidak hidup dalam perlindungan Tuhan, artinya kita semakin jauh dari Tuhan. Ya. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Kemanapun kita pergi, ya, ada perlindungan Tuhan. Ya. Saat kita benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Mazmur pasal 21, Bapak Ibu baca di sana nanti di rumah. Tuhan akan melindungi kita dari segala macam hal yang mencelakakan kita. Ya, luar biasa Allah kita. Ya, Tuhan melindungi kita. Lalu kalau kita membaca dalam Mazmur 191, Tuhan juga akan menjagai kita dari apa? Dari segala macam sakit penyakit. Ya, itu Allah kita yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca dalam Efesus pasal yang ke-6, Tuhan menjaga kita dari segala hal-hal kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Penghulu-penghulu di udara dengan perlengkapan senjata Allah Dia berikan bagi kita. Ya. Inilah perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, waktu kita benar sungguh mencari wajah Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Ya. Pujian tadi pagi ada satu pujian mengatakan begini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak bisa jalan sendiri Bapak Ibu. Waktu kita renungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berseru, kita tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya. Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Mazmur 9 ayat 11 katakan begini. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Amin. Ini adalah jaminan Tuhan buat setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau Tuhan. Ya.
orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan Yesus. Ada pepatah dunia mengatakan begini, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau mungkin kita bisa menyayangi seseorang, jika kita tidak bisa mungkin menyayangi seseorang kalau kita nggak kenal. Ya. Kita tidak bisa mempercayai seseorang kalau kita tidak kenal siapa orang tersebut. Ya. Tapi waktu kita mempercayai hidup kita, kita kenal siapa Allah kita. Kita tahu siapa dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Ya. Dia adalah Allah yang mengerti kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita dapat mengenal, bagaimana kita dapat mempercayakan segenap hidup kita, tak kala kita tidak benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Mengenal siapa dia sesungguhnya dalam hidup kita. Bukan kata orang, tapi kita harus mengalami sendiri. Ya. Mungkin kita berkata, oh dia mengalami mujizat kesembuhan. Tapi bagaimana dengan saya? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita harus mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bagaimana caranya? Kenal Tuhan. Dia tidak akan tinggalkan setiap kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Dia akan diselamatkan. Tidak akan binasa, tapi kita mempercayakan sepenuh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan kita tahu akhir dari hidup kita kemana kita akan pergi. Ya, kita baru saja ditinggalkan salah satu jemaat di tempat ini. Sebentar siang akan dimakamkan. Semua mengingatkan kita Bapak Ibu, hidup kita itu sementara. Ya. Gak ada yang kekal, gak ada yang abadi. Ya. Sesaat saja. Tapi waktu kita tidak mempergunakan waktu kita yang sebentar ini dengan baik, dengan benar, dengan hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Sia-sia hidup kita yang sebentar. Ya. Lukas 19 ayat 9 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan Yesus. Rumah berbicara tentang keluarga kita. Jadi artinya saat kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjagai, akan memberikan keselamatan kepada keluarga kita. Akan memberikan damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus, mari pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan ingatkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, segenap hidup kita? Ataukah hari-hari ini kita masih terbelenggu dengan banyak hal persoalan yang membuat kita tidak bisa bersuka cita dalam hidup ini. Ya. Kembali firman Tuhan ingatkan kita, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita. Mari kita mengkoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita seperti seorang Sakius yang kita baca tadi? Dia memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Mari Bapak Ibu, kesempatan itu masih ada buat kita. Waktu itu masih Tuhan berikan bagi kita. Kalau waktu itu sudah lewat, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi waktu kita masih diberi kesempatan, hari ini, jangan tunggu besok. Hidup orang gak ada yang tahu Bapak Ibu. Ya. Jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, jangan tunggu tahun depan. Tapi hari ini ambil keputusan, aku mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati setiap kita. Saya rindu kita menaikkan sebuah pujian. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Biar singer naikkan pujian ini. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan hari ini? Dia tidak jauh dari kita. Dia Allah yang dekat, bahkan begitu dekat pada kita. Datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh pagi ini. Ya Yesus, Kau melihat setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan mereka Tuhan. Yesus tolong. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar. Mari naikkan pujian ini. Haleluya. Ya, pengorbanan-Mu bagiku lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku.
Sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, haleluya, haleluya. Betapa kasih-Mu begitu terjadi dalam hidup kami, begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar apa yang sudah Engkau berikan, kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Karena disitulah kami menemukan kasih-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu selesai disampaikan. Tapi Tuhan terus berbicara dalam hati kami. Biar Tuhan Engkau tetap menjadi Allah dan kekuatan dalam hidup kami. Lawat setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pergumulan yang sedang mereka hadapi, pagi hari ini Tuhan Engkau jawaban setiap doa mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, pagi hari ini Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Kami terima segala berkat yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk.